Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Wahyudin dengan NIM 2120203861206068. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang diberikan kepada kami tentang laporan keuangan Aldin Manufacturing Company. Baik, pada slide ini terdapat informasi mengenai struktur neraca perusahaan pada tanggal 31 Maret. Neraca tersebut terdiri dari beberapa pos yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pos penting pada neraca tersebut adalah yang pertama, kas dan setara kas sebanyak 178.678 pada tahun 20X2 dan 175.740 pada tahun 20X1. Yang kedua, piutang usaha sebanyak 1.329.740 dari tahun 20X2 dan 1.235.148 dari tahun 20X1. Selanjutnya, persediaan sebanyak 21.329 pada tahun 20X2 dan 17.127 pada tahun 20X1. Selanjutnya, biaya dibayar di muka sebanyak $35 pada tahun 20X1 dan $29 sebanyak 20 pada tahun 20X1. Akumulasi pembayaran pajak dibayar di muka sebanyak 2.241 dari tahun 20X2 dan 2.196 dari tahun 20X1. Selanjutnya, aktiva lancar sebanyak 1.596.857 dari tahun 20X2 dan 1.538.747 dari tahun 20X1. Selanjutnya, aktiva tetap seharga biaya perolehan 739.065 dari tahun 20X2 dan 747.205 dari tahun 20X1. Akumulasi penyusutan aktiva tetap sebanyak $205 dari tahun 20X2 dan $205 dari tahun 20X1. Selanjutnya, aktiva tetap bersih sebanyak 1.596.739 dari tahun 20X2 dan 1.538.542 dari tahun 20X1. Selanjutnya, investasi jangka panjang sebanyak $65 dari tahun 20X2 dan $65 dari tahun 20X1. Aktiva lain sebanyak $205 dari tahun 20X2 dan $205 dari tahun 20X1. Selanjutnya, pada slide ini terdapat informasi mengenai kewajiban dan ekuitas perusahaan pada neraca perusahaan pada tanggal 31 Maret. Beberapa pos penting pada kewajiban dan ekuitas perusahaan adalah yaitu yang pertama, pinjaman bank dan utang wesel sebanyak 421.148 dari tahun 20X2 dan 421.136 dari tahun 20X1. Selanjutnya, utang usaha 361.127 dari tahun 20X2 dan 361.164 dari tahun 20X1. Pajak terutang sebanyak 1.014.191 dari tahun 20X2 dan 156.783 dari tahun 20X1. Kewajiban lainnya terutang sebanyak 1.796.823 dari tahun 20X2 dan 1.738.627 dari tahun 20X1. Kewajiban jangka pendek sebanyak 3.250.631 dari tahun 20X2 dan 3.148.421 dari tahun 20X1. Utang jangka panjang sebanyak $361 dari tahun 20X2 dan $361 dari tahun 20X1.
Ekuitas pemegang saham, saham biasa bernilai pari sebanyak $117 dari tahun 20x2. Tambahan modal disetor 739.747 dari tahun 20x2 dan 747.361 dari tahun 20x1. Laba ditahan sebanyak 857.739 dari tahun 20x2 dan 791.791 dari tahun 20x1. Total ekuitas pemegang saham sebanyak 65.205 dari tahun 20x2 dan 205.747 dari tahun 20x1. Selanjutnya pada slide ini terdapat informasi mengenai laporan laba rugi perusahaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret. Beberapa pos penting pada laporan laba rugi adalah yaitu pertama, pendapatan usaha sebanyak 3.247.678 dari tahun 20x2 dan 3.145.790 dari tahun 20x1. Harga pokok penjualan sebanyak 2.340.615 dari tahun 20x2 dan 2.266.530 dari tahun 20x1. Laba kotor sebanyak 909.063 dari tahun 20x2 dan 879.260 dari tahun 20x1. Biaya operasi sebanyak 526.810 dari tahun 20x2 dan 509.150 dari tahun 20x1. Laba bersih sebanyak 382.253 dari tahun 20x2 dan 370.110 dari tahun 20x1. Pendapatan lain-lain sebanyak 15.780 dari tahun 20x2 dan 15.720 dan 15.200 dari tahun 20x1. Beban lain-lain sebanyak 28.650 dari tahun 20x2 dan 29.170 dari tahun 20x1. Laba sebelum pajak sebanyak 369.383 dari tahun 20x2 dan 356.140 dari tahun 20x1. Beban pajak penghasilan sebanyak 97.592 dari tahun 20x2 dan 94.920 dari tahun 20x1. Laba bersih tahun berjalan sebanyak 271.791 dari tahun 20x2 dan 261.220 dari tahun 20x1. Selanjutnya pada slide ini terdapat informasi mengenai arus kas perusahaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Maret. Beberapa pos penting pada laporan arus kas adalah yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih tahun berjalan sebanyak 271.791 dari tahun 20x2 dan 261.220 dari tahun 20x1. Penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang pertama, penyusutan sebanyak $205 dari 20x2 dan $205 dari 20x1. Kenaikan penurunan dalam piutang usaha sebanyak 94.592 dari tahun 20x2 dan 84.123 dari tahun 20x1. Kenaikan penurunan dalam persediaan sebanyak 4.202 dari tahun 20x2 dan 2.997 dan 2.977 dari tahun 20x1. Kenaikan penurunan dalam utang usaha yang pertama dalam utang usaha adalah 37.397 dari tahun 20x2 dan 36.389 dari tahun 20x1. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebanyak 408.987 dari tahun 20x2 dan 384.914 dari tahun 20x1. Arus kas dari aktivitas investasi yang pertama, pembelian aktiva tetap sebanyak 6.500 dari tahun 20x2 dan 7.500 dari tahun 20x1. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebanyak 6.500 dari tahun 20x2 dan 7.500 dari tahun 20x1.
Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertama, pembayaran pinjaman bank dan utang wesel sebanyak 12.415 dari tahun 2021 dan 12.220 dari tahun 2021. Pembayaran dividen sebanyak 94.300 dari tahun 2022 dan 89.600 dari tahun 2021. Arus kas bersih dan dari aktivitas pendanaan sebanyak 106.715 dari tahun 2022 dan 101.820 dari tahun 2021. Kenaikan penurunan bersih dalam kas dan setara kas sebanyak 295.772 dari tahun 2022 dan 275.594 dari tahun 2021. Kas dan setara kas awal tahun sebanyak 110.993 dari tahun 2022 dan 108.399 dari tahun 2021. Kas dan setara kas akhir tahun sebanyak 406.765 dari tahun 2022 dan 383.993 dari tahun 2021. Selanjutnya, pada slide ini terdapat informasi mengenai neraca perusahaan pada tanggal 31 Maret. Beberapa pos penting pada neraca adalah yaitu aktiva lancar. Yang pertama, kas dan setara kas 406 aktiva lancar, kas dan setara kas 406.765 sebanyak dari tahun 2022 dan 383.993 dari tahun 2021. Piutang usaha sebanyak 120.812 dari tahun 2022 dan 114.220 dari tahun 2021. Selanjutnya, persediaan sebanyak 66.511 dari tahun 2022 dan 62.309 dari tahun 2021. Total aktiva lancar sebanyak 594.088 dari tahun 2022 dan 560.522 dari tahun 2021. Aktiva tetap bruto sebanyak 11.050 dari tahun 2022 dan 10.845 dari tahun 2021. Akumulasi penyusutan sebanyak 7.150 dari tahun 2022 dan 6.945 dari tahun 2021. Total aktiva tetap sebanyak 3.900 dari tahun 2022 dan 3.900 dari tahun 2021. Total aktiva sebanyak 597.988 dari tahun 2022 dan 564.422 dari tahun 2021. Kewajiban jangka pendek utang usaha 80.210 dari tahun 2022 dan 75.813 dari tahun 2021. Utang wesel sebanyak 34.306 dari tahun 2022 dan 32.578 dari tahun 2021. Total kewajiban jangka pendek sebanyak 114.516 dari tahun 2022 dan 108.391 dari tahun 2021. Ekuitas pemilik modal saham sebanyak 200.000 dari tahun 2021 dan 200.000 dari tahun 2021. Laba ditahan sebanyak 274.474 dari tahun 2022 dan 255.031 dari tahun 2021. Total ekuitas pemilik sebanyak 474.472 dari tahun 2022 dan 455.031 dari tahun 2021. Total kewajiban dan ekuitas sebanyak 597.988 dari tahun 2022 dan 564.422 dari tahun 2021. Selanjutnya, pada slide ini terdapat grafik yang menunjukkan perbandingan pendapatan usaha antara tahun 2021 dan 2022. Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan usaha dari 3.145.790 dari tahun 2021 menjadi 3.249.678 dari tahun 2022. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang pertumbuhan pendapatan usaha perusahaan selama 2 tahun tersebut. Pada slide ini terdapat grafik menunjukkan perbandingan laba kotor antara tahun 2021 dan 2022.
Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan laba kotor dari 879.260 dari tahun 2021 menjadi 909.063 dari tahun 2022. Grafik ini memberikan gambaran tentang visual tentang pertumbuhan laba kotor perusahaan selama 2 tahun tersebut. Selanjutnya pada slide ini terdapat grafik yang menunjukkan perbandingan laba operasi antara tahun 2021 dan 2022. Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan laba operasi dari 370.110 dari tahun 2021 menjadi 382.253 dari tahun 2022. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang pertumbuhan laba operasi perusahaan selama 2 tahun tersebut. Selanjutnya, pada slide ke-12 ini terdapat grafik yang menunjukkan perbandingan laba bersih antara tahun 2021 dan 2022. Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan laba bersih dari 261.220 dari tahun 2021 menjadi 271.791 dari tahun 2022. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang pertumbuhan laba bersih perusahaan selama 2 tahun tersebut. Selanjutnya, pada slide ini terdapat grafik yang menunjukkan perbandingan arus kas bersih dari aktivitas operasi antara tahun 2021 dan 2022. Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi dari 384.914 dari tahun 2021 menjadi 408.987 dari tahun 2022. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan selama 2 tahun tersebut.